Selamat datang di Universitas Negeri Makassar. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada materi video presentasi kali ini. Dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas ialah mengenai teori natural system oleh pakar teori Kester Barnard 1930 sampai 1940. Sebelum masuk pada materi video presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni dari kelompok 5. Yang pertama ialah saya sendiri, Ramla, dengan NIM 2004035010026. Dan yang kedua ialah saudari Andriani Ningsi dengan NIM 20040350015. Dan yang ketiga saudari Siti Rinawati dengan NIM 2004035010033. Jadi itulah tadi perkenalan dari anggota kelompok saya, yaitu kelompok 5. Selanjutnya kita akan masuk pada materi video pembahasan. Jadi teman-teman harus tetap semangat dalam menyimak materi video pembahasan dari kelompok kami. Pertama kita akan masuk pada rumusan masalah dalam teori natural system. Terdapat 7 rumusan masalah dalam teori natural system. Yang pertama ialah bagaimana organisasi menurut Kester Barnard. Yang kedua, apa yang dimaksud organisasi melalui pendekatan sistem natural. Yang ketiga, bagaimana pandangan Kester Barnard dalam menentukan sistem usaha kerjasama dalam organisasi formal. Yang keempat, apa yang dimaksud fungsi eksekutif dari Kester Barnard. Yang kelima, bagaimana perilaku organisasi dalam sistem natural Kester Barnard. Yang keenam, bagaimana sifat pemimpin dalam organisasi menurut Kester Barnard. Serta yang ketujuh, apa saja kelebihan dan kelemahan teori sistem menurut Kester Barnard. Sebelum masuk pada materi pembahasan, kita akan mengkaji kajian teori dari teori natural system. Nah, di mana kajian teorinya itu terdiri dari 3 kajian. Yang dimana pertama itu ialah pengertian sistem. Yang dimana sebelum masuk dalam teori sistem, pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu sistem. Yang dimana sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani systema, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Kita akan membahas kajian teori yang kedua, ialah pengertian teori sistem.
Nah, upaya mendefinisikan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku organisasi umumnya berasal dari teori sistem. Seorang biolog, Ludwig von Bartholomew, menyatakan bahwa teori sistem dapat dianalogikan dengan sistem yang ada pada organisme. Organisme sel itu terdiri atas sel-sel, dan sel membentuk suatu molekul yang dimana tiap bagian yang ada membentuk sistem yang terintegrasi dan terdiri dari struktur yang saling bergantungan dan bekerja secara harmonis. Tiap molekul tahu tugas masing-masing dan harus dapat bekerja sama serta memenuhi aturan yang ada. Yang dimana teori sistem memiliki dua konsep dasar. Yang pertama ialah konsep subsistem yang melihat hubungan antar bagian sebagai hubungan sebab akibat. Dan yang kedua ialah konsep jamak atau multiple causes sebagai hubungan yang saling berkaitan, yakni tiap bagian merupakan kompleks atau kumpulan yang tiap faktornya saling berkaitan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian teori yang ketiga, mengenai perkembangan teori organisasi. Bagian teori mengenai organisasi sejalan dengan perkembangan dalam cara pandang mengenai dunia ini. Paradigma worldview dimulai dari teori-teori organisasi yang beraliran klasik atau paradigma positivistik atau objektif. Aliran transisional yang menentang pandangan dari aliran klasik serta teori-teori yang mengusung subjektivitas. Masing-masing penulis dari 3 buku yang dirujuk yaitu Wollhaber, Daniel Spiker, dan Papa serta Pace dan Follis memiliki pandangan sendiri dalam mengelompokkan teori-teori komunikasi organisasi. Meskipun terdapat beberapa persamaan di antara mereka, namun juga terdapat beberapa perbedaan, seperti misalnya Pace dan Follis serta Daniel Spiker dan Papa menempatkan teori komunikasi otoritas dari Kester Bernard ke dalam kelompok teori transisi atau peralihan dari klasik ke subjektif. Sementara itu, dalam hal ini kita akan mengetahui pandangan Kester Bernard tentang organisasi sebagai sistem natural, yang dimana Kester Bernard salah satu pemikir-pemikir aliran administrasi dan manajemen yang lebih menitik beratkan kepada masalah-masalah praktis yang dihadapi para pengelola organisasi publik dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas ialah pengertian organisasi menurut Kester Bernard. Kester Bernard 1930 sampai 1940 berdasarkan kesukaannya dalam bacaan-bacaan sosiologi dan filsafat. Kemudian Bernard merumuskan berbagai teori tentang kehidupan organisasi. Menurut dia, manusia itu masuk organisasi karena ingin mencapai tujuan pribadinya melalui pencapaian tujuan organisasi yang tak mungkin dapat dicapainya sendiri. Kester Bernard berasumsi bahwa perusahaan akan berjalan efisien dan hidup terus apabila dapat menyeimbangkan antara pencapaian tujuan dan kebutuhan individu. Beliau juga menyatakan peranan organisasi informal sangat menentukan suksesnya suatu tujuan perusahaan. Dia melakukan kajian yaitu mengaitkan civic management dengan human relation. Kemudian menulisnya itu pada bukunya yang berjudul The Functions of Executives. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan yang kedua, ialah organisasi sebagai pendekatan sistem natural. Pendekatan sistem berbagai pendekatan digunakan manajer dalam pengelolaan organisasi. Pada tahun 1938, Kester Bernard, seorang eksekutif perusahaan telepon, mengatakan bahwa suatu organisasi berfungsi sebagai sistem korporasi.
Suatu sistem ialah seperangkat bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung diatur dengan cara yang menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Sistem terdiri dari dua tipe dasar, yaitu sistem tertutup dan terbuka, yang dimana sistem tertutup itu tidak dipengaruhi oleh lingkungannya dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Sebaliknya, sistem terbuka dipengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Para peneliti membayangkan suatu organisasi sebagai terdiri dari faktor-faktor yang saling ketergantungan, termasuk individu, kelompok, sikap, motif, struktur formal, interaksi, tujuan, status, dan otoritas. C. Pandangan Chester Bernard dalam menentukan sistem usaha organisasi. Dalam menentukan tugas para pemimpin adalah untuk memelihara suatu sistem usaha kerjasama dalam organisasi yang formal. Bernard memusatkan perhatiannya pada alasan adanya sistem-sistem kerjasama itu maupun sifat sistem tersebut. Logika analisanya dapat dilihat dalam langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, pembatasan-pembatasan fisik dan biologis terhadap individu-individu membawa mereka kepada kerjasama. Bahkan termasuk pembatasan-pembatasan psikologis dan sosial terhadap individu-individu yang memainkan suatu peranan yang menimbulkan kerjasama. Yang kedua, tindakan kerjasama membawa kepada penetapan sistem kerjasama di mana terdapat faktor-faktor atau unsur-unsur fisik, biologis, pribadi, dan sosial. Bernard juga menunjukkan bahwa kelanjutan kerjasama tergantung dari efektivitas dan efisiensi dari anggota pihak yang bekerja sama. Yang ketiga, setiap sistem kerjasama organisasi terdapat ke dalam dua bagian. Organisasi yang meliputi banyak interaksi orang-orang di dalam sistem itu dan unsur-unsur lainnya. Organisasi dapat juga dibagi ke dalam dua macam. Organisasi formal yaitu kumpulan interaksi sosial yang secara sadar dikoordinasikan, mempunyai tujuan bersama dan ditentukan dengan sengaja. Organisasi informal yaitu interaksi-interaksi sosial tanpa tujuan bersama yang umum atau dikoordinasikan dengan sadar. Organisasi formal tidak dapat berlangsung jika tidak ada orang yang dapat saling berkomunikasi, yang mau menyumbang kepada kegiatan kelompok dan dengan sadar mempunyai tujuan umum. Setiap organisasi formal harus mencakup unsur-unsur berikut ini. A. Suatu sistem fungsional sehingga orang-orang dapat berspesialisasi. B. Suatu perangsang yang efektif dan efisien yang akan menyebabkan orang menyumbang kepada kegiatan kelompok. C. Suatu sistem kekuasaan atau otoritas yang akan menyebabkan anggota kelompok menerima keputusan-keputusan di dalam organisasi. Dan D. Suatu sistem pengambilan keputusan yang logis. Fungsi-fungsi para pejabat semua level manajer dalam organisasi yang formal ini adalah sebagai berikut. A. Pemeliharaan komunikasi organisasi melalui suatu skema organisasi ditambah dengan adanya orang-orang yang loyal, bertanggung jawab, dan mampu bekerja, serta suatu organisasi informal eksekutif yang rukun. B. Perlindungan terhadap pelayanan-pelayanan dari individu-individu di dalam organisasi. Dan C. Perumusan dan definisi mengenai tujuannya, yaitu perencanaan. Fungsi-fungsi pelaksana memasuki proses melalui pekerjaan pelaksana dengan atau integrasi dari keseluruhannya dan dengan menemukan keseimbangan yang paling baik di antara
kekuatan-kekuatan, dan kejadian-kejadian yang berlawanan. Untuk membuat pelaksana efektif diperlukan suatu kepemimpinan yang mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi, yang sebagaimana telah ditekankan dengan tepat oleh Bernard. Kerjasamalah dan bukannya kepemimpinan yang menjadi proses kreatif, tetapi kepemimpinan adalah pengecam yang sangat diperlukan dari kekuatan-kekuatan itu. D. Fungsi eksekutif organisasi dari Chester Bernard. Fungsi eksekutif dari Chester Bernard sebagai mantan presiden New Jersey Bell Telephone dan pemimpin National Science Foundation. Bernard merasa bahwa teori klasik mengenai organisasi telah gagal dalam menjelaskan perilaku organisasi yang telah ia alami sebelumnya. Bernard kemudian mengajukan 3 area untuk menutupi kekurangan pada teori-teori klasik, yaitu perilaku individu, pemenuhan atau compliance, dan komunikasi. Daniel Speaker dan Papa 1997. Bernard mengatakan bahwa organisasi adalah sistem orang, bukan struktur-struktur yang diawasi dengan mesin. Menurut Bernard, keberadaan sebuah organisasi sebagai sistem kooperatif tergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan mereka untuk melayani dan berusaha untuk suatu tujuan bersama. E. Perilaku organisasi menurut Chester Bernard. Perilaku organisasi menurut Chester Bernard suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang dikoordinasikan secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan kumpulan orang-orang untuk melaksanakan kegiatan bersasaran. Kegiatan yang dicapai lewat kesadaran, kesengajaan, dan koordinasi, dan organisasi memerlukan komunikasi sebagai hasrat sebagai anggotanya untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan bersama anggota-anggota lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu sifat pemimpin dalam organisasi menurut Chester Bernard. Ada 2 sifat utama yang perlu dimiliki oleh seseorang pemimpin. Yang pertama yaitu sifat-sifat pribadi yang meliputi fisik, kecakapan atau skill, teknologi, daya tanggap, pengetahuan, daya ingat, dan imajinasi. Yang kedua, sifat-sifat pribadi yang lebih subjektif, meliputi keyakinan, ketekunan, daya tahan, dan keberanian. Materi yang kedua yaitu kelemahan dan kelebihan teori sistem menurut Chester Bernard. Kelemahannya yang pertama yaitu peningkatan produktivitas sering mengakibatkan pemberhentian kerja atau perubahan upah. Yang kedua, teori ini kurang memiliki kebutuhan sosial. Yang ketiga, manajer selalu menganggap remeh individu yang ada di bawahnya. Kelebihannya yaitu yang pertama, keefisiensian produktivitas yang tercipta dari tenaga kerja. Yang kedua, metode tersebut lebih mengarah pada pengembangan potensial tenaga kerja. Yang terakhir, metode tersebut mampu memberi rancangan kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pembahasan dari materi kelompok saya mengenai teori natural system oleh Bapak teori pakar Chester Bernard 1930 sampai 1940. Adapun kesimpulannya ialah fungsi eksekutif dari Chester Bernard itu sebagai mantan presiden New Jersey Bell Telephone dan pemimpin National Science Foundation. Bernard merasa bahwa teori-teori klasik mengenai organisasi telah gagal dalam menjelaskan perilaku organisasi yang telah ia alami sebelumnya.
Barnard kemudian mengajukan 3 area untuk menutupi kekurangan pada teori-teori klasik, yaitu perilaku individu, pemenuhan, dan komunikasi. Barnard mengatakan bahwa organisasi adalah sistem orang, bukan struktur-struktur yang diawasi dengan mesin. Menurut Barnard, keberadaan sebuah organisasi sebagai sistem kooperatif tergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan mereka untuk melayani dan berusaha untuk suatu tujuan